kinerja, untuk memberikan alokasi kinerja, yang pertama-tama kami lakukan adalah kita menentukan dulu desa-desa mana yang akan berapa jumlah desa yang akan mendapatkan alokasi kinerja di setiap kabupaten kota. Nah, kami membuat klaster berdasarkan jumlah desa yang ada di wilayah kabupaten kota yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya kabupaten A, dia memiliki desa jumlahnya sampai dengan 51 desa, maka nanti jumlah desa yang akan menerima AK di Kabupaten A itu adalah sebanyak 17% dikalikan dengan 51 desa atau jumlah desanya. Nah, kemudian untuk yang klaster kedua, kalau desa B memiliki jumlah desanya sampai dengan 100 desa, maka nanti desa yang akan menerima AK jumlahnya adalah sebanyak 16% dari jumlah desa yang ada di Kabupaten B. Begitu seterusnya Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya klaster ini kita buat agar jumlah desa penerima AK di masing-masing kabupaten kota itu menjadi berimbang. Walaupun memang kita akan kesulitan untuk benar-benar menyeimbangkan ya Bapak Ibu sekalian. Karena kita tahu misalnya ada beberapa kabupaten di Provinsi Aceh itu memiliki desanya itu banyak sekali ya, ada sampai 800-an. Saya lupa Aceh Utara atau apa ya. Bahkan juga ada yang klasternya itu desanya itu hanya hitungannya belasan, atau hanya Kota Prabu Muli misalnya hanya ada 12 desa. Nah, sehingga dengan adanya porsi semakin besar untuk desa yang semakin sedikit jumlah desanya, atau kabupaten jumlahnya semakin dikit, porsi untuk kabupaten yang jumlah desanya sedikit, ya. Kemudian semakin kecil porsinya untuk kabupaten yang memiliki desa yang banyak. Kita harapkan ada keseimbangan atau ada keadilan bagi desa-desa yang mendapatkan alokasi kinerja di masing-masing wilayah kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu sekalian, alokasi kinerja ini besarannya kita tetapkan sebesar 241,9 juta rupiah per desa. Nah, untuk jumlah desa yang menerima alokasi kinerja di tahun 2022 itu ada 11.244 desa. Itu tersebar di 434 kabupaten kota ya Bapak Ibu sekalian. Itu jumlahnya ada 11.244 desa dengan besaran per desa sebanyak 241,906 juta rupiah. Sehingga kalau kita total uang yang kita bagikan untuk alokasi kinerja itu menjadi 2,719 triliun rupiah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan besaran alokasi kinerja ini yang 241,9 juta ini lebih besar kalau dibandingkan dengan nilai alokasi afirmasi untuk desa sangat tertinggal sekalipun ya. Desa tertinggal itu setengah dari desa sangat tertinggalnya, atau 50% dari desa sangat tertinggal. Kalau desa sangat tertinggal itu 238,8 juta. Memang selisihnya masih sedikit, tapi kami akan terus mengupayakan bagaimana agar alokasi kinerja ini bisa benar-benar kita terus tingkatkan sehingga bisa memotivasi desa kita untuk memperbaiki dan berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya. Ini untuk alokasi kinerja Bapak Ibu sekalian, ini diatur di dalam pasal 9. Nah, kemudian lebih lanjut di pasal 9 juga sebenarnya kita juga mengatur bagaimana metodologi untuk penilaian kinerja desanya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di tahun 2022 ada metodologi yang berubah untuk penilaian, di mana di tahun 2022 ini penilaian kinerja desa ini sudah dilakukan bersama-sama antara pemerintah pusat, ya, Kementerian Keuangan dengan pemerintah daerah. Walaupun yang di tahun 2021 kemarin penilaian kinerja desa ini masih yang terlibat, pemerintah daerah yang terlibat dalam memberikan kontribusi untuk penghitungan kinerja desa itu masih sangat sedikit. Kalau menurut catatan saya itu masih sekitar 25% dari total kabupaten kota yang mendapatkan dana desa, atau sekitar angkanya jumlah kabupaten kota yang menilai itu kemarin sekitar 90-an kabupaten kota. Nah, walaupun sebenarnya kami juga melakukan atau memberikan workshop kepada
pemerintah kabupaten kota bagaimana cara menilai kinerja desa untuk mendapatkan alokasi kinerja di tahun 2022. Namun belum semua pemerintah daerah ikut terlibat kemarin, tetapi kami tetap akan menyempurnakan metodologinya dan juga akan kami tingkatkan lagi peran serta kabupaten kota untuk penilaian kinerja desa dalam rangka untuk alokasi kinerja di tahun-tahun yang akan datang. Nah, Bapak Ibu sekalian, teknik atau cara bagaimana kita melakukan penilaian kinerja desa dalam rangka untuk penentuan alokasi kinerja. Yang pertama adalah di dalam pasal 9 itu kita sebutkan bahwa kita menentukan dulu jumlah desa yang akan sebagai calon penerima alokasi kinerja. Kita tentukan dulu berapa kuota per kabupaten kotanya. Tadi misalnya katakanlah misalnya di desa di kabupaten A dia memiliki desa 100, nah maka kuotanya adalah 16% dari 100, maka ada 16 desa di kabupaten A yang akan mendapatkan alokasi kinerja. Tetapi kita belum tentukan desanya yang mana, kita baru menentukan jumlah desanya dulu, desa yang akan menerima. Nah kemudian baru tahap 1, kemudian kami melakukan penilaian kinerja desa, Bapak Ibu sekalian. Nah penilaian kinerja desa ini dilakukan oleh pemerintah pusat, melihat ada dua hal, ada kriteria utama dan juga ada kriteria kinerja. Nah, kriteria kinerja ini sifatnya indikatornya wajib. Nah, kemudian tahap kedua ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota atau bupati wali kota atau aparat yang ditunjuk, ya, melakukan penilaian kinerja desa yang dilakukan di tahun 2021 kemarin. Nah, penilaian oleh kabupaten kota ini nanti menggunakan indikator yang kami sebut dengan indikator tambahan. Indikator tambahan itu ada di dalam kriteria kinerja juga, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian setelah kita melakukan penilaian, ya, penggabungan hasil penilaian antara penilaian ada dari pemerintah pusat atau Kementerian Keuangan dengan penilaian dari pemerintah kabupaten kota, inilah nanti akan menjadi dasar untuk menetapkan desa penerima alokasi kinerja. Nah, ini nanti yang menetapkan adalah kami Kementerian Keuangan yang kami tuangkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 di dalam lampirannya, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Nah, adapun untuk indikatornya, ya, tadi saya sudah sampaikan, ada kriteria utama dan ada kriteria kinerja. Nah, kriteria utama ini ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, desa calon penerima alokasi kinerja ini adalah bukan desa yang sudah menerima alokasi afirmasi. Jadi kalau desa A sudah mendapatkan alokasi afirmasi, maka dia tidak boleh ikut lagi dalam lomba untuk mendapatkan alokasi kinerja. Yang kedua, desa yang akan kita nilai ini adalah desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri. Kalau misalnya ternyata di Kabupaten A, jumlah desa yang status berkembang, maju, dan mandiri itu lebih sedikit dibandingkan dengan kuota desa yang calon penerima AK, maka desa tertinggal itu boleh ikut berlomba, boleh ikut kita lombakan, tetapi tidak yang sudah mendapatkan atau menerima alokasi afirmasi. Nah, yang ketiga adalah desa yang melaksanakan BLT desa di tahun 2020. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian kriteria utama, ya. Jadi ada 1, 2, 3. Ini adalah tiket bagi desa untuk ikut berlomba mendapatkan alokasi kinerja atau berlomba untuk dilakukan penilaian kinerjanya. Nah, setelah kriteria utamanya terpenuhi, kita sudah mendapatkan desa-desa calon penerima AK, maka kemudian kita melakukan penilaian berdasarkan kriteria kinerja terhadap desa-desa tersebut. Nah, kriteria kinerja ini ada 4 kategori. Yang pertama, kategori input, ya. Itu adalah penilaian terhadap kinerja desa dalam pengelolaan keuangan desa. Kita menilai itu untuk pengelolaan tahun 2019 dan tahun 2020. Kemudian ada kategori proses. Ini adalah penilaian kinerja dalam pengelolaan dana desa. Kita menggunakan data tahun 2020. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah kategori keluaran atau output.
Ini adalah penilaian kinerja dalam pencapaian keluaran dana desa atau output dana desa. Kita menggunakan data tahun 2020, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keempat adalah kategori hasil atau outcomes. Nah, kalau outcomes ini nanti yang kita lihat adalah kinerja dalam pencapaian hasil pembangunan desa. Kita melihat dari 3 tahun anggaran, data tahun 2019, 2020, dan 2021. Nah, inilah yang kita nilai, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk pemberian alokasi kinerja. Nah, kemudian hal-hal yang kita masukkan di dalam atau variabel yang kita masukkan di dalam penghitungan dari masing-masing kategori tadi, ini adalah untuk indikator pengelolaan keuangan desa itu ada 2 variabel. Kemudian untuk pengelolaan dana desa kita juga ada 2 variabel. Kemudian untuk capaian keluaran dana desa juga kita menggunakan 2 variabel. Nah, yang keempat untuk yang capaian hasil atau outcomes pembangunan desa ini kita menggunakan 4 variabel ini. Ini yang kami gunakan Bapak variabelnya. Jadi untuk pengelolaan keuangan desa misalnya kita lihat perubahan rasio PADES terhadap total pendapatan APBDes. Kita bandingkan antara 2019 dengan 2020. Kalau rasio semakin tinggi, itu maka tentunya skornya akan semakin baik. Kemudian persentase pengeluaran prioritas terhadap total belanja APBDes. Jadi kalau semakin tinggi persentase pengeluaran prioritasnya, ya, kalau kita bandingkan dengan total APBDes, kita menggunakan data tahun 2020, maka variabel ini juga skornya akan tinggi. Kemudian untuk pengelolaan dana desa misalnya, ada persentase pengeluaran prioritas dana desa terhadap total belanja dana desa tahun anggaran 2020. Jadi kalau persentase semakin besar dana desa digunakan untuk pengeluaran prioritas, maka tentunya itu akan mendapatkan skor yang tinggi. Kemudian juga persentase pelaksanaan kegiatan dana desa secara swakelola. Jadi kalau misalnya dana desa yang bapak-bapak, ibu-ibu terima itu kemudian penggunaannya menggunakan mekanisme swakelola, semakin banyak yang dikelola dengan dilaksanakan secara swakelola, maka tentunya persentasenya akan semakin tinggi dan skornya akan semakin baik. Begitu juga dengan pencapaian keluaran dana desa. Di sini ada persentase realisasi penyerapan. Jadi semakin tinggi penyerapannya tentunya ini semakin baik. Walaupun memang penyerapan atau realisasi penyerapan dana desa ini sebenarnya juga sudah kita gunakan sebagai dasar untuk penyaluran. Tapi memang ini yang kita gunakan adalah untuk tahun 2020. Sementara yang kita gunakan untuk penyaluran itu memang untuk yang tahun berjalan. Nah, tapi yang track record kita yang di tahun berjalan itu juga nanti ke depan pasti akan menjadi data atau dasar untuk data penghitungan realisasi penyerapan, untuk penghitungan alokasi atau kriteria kinerja. Nah, untuk capaian hasil pembangunan desa, Bapak Ibu sekalian, ini ada 4 ya. Kami melihat nanti misalnya ada perubahan skor dari IDM. Jadi kalau misalnya skor indeks IDM desa dibandingkan dengan 2021 dibandingkan 2021-nya naik ya baik atau meningkat, tentunya skornya makin tinggi. Kemudian juga misalnya ada satu desa yang statusnya berubah. Berubahnya misalnya dari 1 level sampai dengan yang 4 level. Yang 1 level itu misalnya dari desa berkembang menjadi desa maju, atau kalau 2 level misalnya dari berkembang menjadi mandiri, atau ada yang desa sangat tertinggal menjadi mandiri, itu yang 4 level. Nah itu semuanya masing-masing level itu ada scoringnya, kita berikan skor. Semakin banyak peningkatannya atau semakin tinggi peningkatannya, tentunya skornya akan semakin tinggi. Nah, status desa, ini kita lihat kalau desa itu pada saat tahun 2021 itu statusnya ada di desa mandiri, dia akan mendapat skor yang maksimal. Kalau dia desanya maju, statusnya dia mendapat skor yang lebih rendah sedikit dari yang desa mandiri dan seterusnya. Nah, kemudian persentase penurunan jumlah penduduk miskin, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan bandingkan berapa persen penurunan jumlah penduduk miskin di tahun 2020 kita bandingkan dengan tahun 2021. Maka akan semakin tinggi jumlah penurunan atau persentase penurunan jumlah penduduk miskin yang ada di desa, itu juga akan semakin memperbesar skor yang akan diterima oleh desa yang bersangkutan. Nah, inilah 4 hal, ya, 4 indikator yang kita hitung atau kita nilai di dalam rangka untuk memberikan penilaian terhadap kriteria kinerja untuk alokasi kinerja setiap desa.
Ini indikator tambahan, ini adalah variabel atau indikator yang digunakan oleh pemerintah daerah, Bapak Ibu sekalian, untuk menilai. Nah, memang kami masih terus menyempurnakan kebijakan mengenai penilaian kinerja ini. Ini mohon maaf ya, ini agak nutup. Kami masih terus menyempurnakan, Bapak Ibu sekalian. Harapan kami ke depan memang nanti Bapak Ibu sekalian kepala desa juga tahu apa yang akan dinilai oleh kabupaten kota gitu ya, ketika menilai kinerja desa tadi. Sehingga Bapak Ibu kepala desa bisa berlomba-lomba nih memperbaiki mana yang harus menjadi perhatian dan bisa harus diperbaiki dalam rangka untuk masuk dalam penilaian atau mendapatkan penilaian kinerja yang baik ya. Sehingga nanti alokasi kinerja itu bisa diberikan kepada desa-desa yang benar-benar melakukan perbaikan dalam sisi pelayanan dan juga pelaksanaan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya. Nah, ke depan memang Bapak Ibu sekalian, alokasi kinerja ini pimpinan kami di Kementerian Keuangan sudah mengarahkan agar terus ditingkatkan. Nah, oleh karena itu saya perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian kepala desa terutama untuk juga mengambil kesempatan ini. Semakin besar alokasi atau porsi alokasi kinerja di dalam dana desa, itu tentunya besaran dan alokasi afirmasi akan diterima desa juga akan semakin besar. Kalau di tahun 2021 ini per desa hanya 241,9 juta, mungkin di tahun depan kalau misalnya pagu anggaran dana desa kita bisa meningkat ya lebih bisa meningkat seperti tahun 2021 kemarin misalnya 70 atau 72 triliun, tentunya porsinya akan semakin besar atau besaran alokasi kinerjanya akan semakin besar. Oleh karena itu menjadi suatu peluang ya Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana kita juga bisa ikut mengambil kesempatan tadi agar bisa mendapatkan alokasi kinerja.